Teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing soal bagaimana menghadapi orang tua yang toksik. Toksik dalam hal ini adalah orang tua yang memaksakan kehendak, yang kurang adil, yang tidak mau mengerti perasaan kita sebagai anak, dan lain-lain sebagainya. Video ini harus ditonton sampai habis, jangan setengah-setengah nanti salah paham. Kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa setiap orang awalnya adalah bayi yang polos yang berharap dibahagiakan. Namun pada kenyataannya nggak semua bayi itu tumbuh jadi manusia yang benar-benar di lingkungan yang membahagiakan dia. Kalau Anda merasa bahwa aku punya orang tua yang toksik, aku nggak bahagia, maka tanpa Anda sadari, orang tuamu pun dulu punya teriakan yang sama. Kakek nenek kita mungkin ya juga toksik kepada orang tua kita. Orang tua kita pun bukan anak yang terlalu bahagia masa kecilnya. Sebelum saya sampaikan bagaimana menghadapi orang tua yang toksik, ini pengantarnya dulu nih, ini penting banget, bahwa orang tua kita juga punya kepedihan-kepedihan di masa lalunya yang tak terceritakan. Yang walaupun diceritakan belum tentu kita bisa dapat rasanya. Sama seperti beginilah, Anda curhat sama teman Anda juga belum tentu temanmu bisa mendapatkan nuansanya, rasanya gimana, pedihnya gimana. Dia hanya bisa mendengar verbalnya saja. Tapi pengalamannya ya Anda yang tahu. Ayahmu atau ibumu yang toksik sama kamu, saya bisa menduga, dugaan ini sangat kuat bahwa beliau pun tidak bahagia hidupnya. Beliau pun banyak kepedihan. Dulu beliau sebagai anak juga mungkin lebih tidak bahagia dibanding kamu. Ini dugaan saya. Dugaan ini ada dasar teorinya. Teori-teori psikologi mengatakan bahwa ada luka-luka tertentu membuat orang tak mampu membahagiakan orang lain pada akhirnya. Jangan berkata, teori, enggak. Teori itu tahu enggak dari mana mencetuskan teori? Teori itu berasal dari awalnya dibuat dulu hipotesa, dibuat asumsi, lalu dilakukan penelitian. Penelitian itu metodenya ada yang kuesioner, ada yang pengamatan, observasi, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Jadi sesuatu menjadi teori nggak langsung ujuk-ujuk teori, ada pengujian. Contoh, saya di disertasi saya meneliti soal perilaku remaja. Itu harus diuji di depan profesor. 3 orang profesor menguji saya. Baru kemudian, oke, benar penelitianmu. Ini akan dijadikan teori baru. Jadi jangan berkata, teori. Enggak, teori itu berasal dari pengalaman juga. Pengalaman yang sudah disahkan menjadi suatu ilmu. Nah, jadi bahwa orang tuamu terluka, itu hal yang besar sekali kemungkinannya. Karena gini, kalau orang tuamu cukup bahagia, nggak mungkin setoksik itu. Pakai logika aja deh, kita nggak usah pakai teori ya, pakai logika aja. Kamu kalau lagi bahagia, apakah kepikiran gue pengen nyakitin siapa? Pengen buat orang sedih, kan nggak mungkin. Saya, kamu kalau lagi bahagia pasti bawaannya pengen bahagian orang lain juga. Pengen sharing kebahagiaan. Kayaknya aneh deh kalau kita lagi bahagia nih, lagi bahagia, ketawa-ketiwi, lagi ceria-cerianya, lagi seneng-senengnya, tiba-tiba siapa yang bisa aku sakiti? Kan nggak mungkin gitu ya, nggak masuk akal ya. Mungkin Anda berkata, nggak bisa begitu dong mas, berpikirnya masa orang nggak bahagia jadi pembenaran buat dia, membuat orang juga nggak bahagia. Mungkin Anda berpikir begitu ya. Oke, betul bahwa seharusnya kalau kita terluka di masa kecil, kita seyogyanya, sesolonya, sesemarangnya membahagiakan anak-anak kita kelak. Harusnya begitu. Tapi gini loh, gak semua orang sekuat kamu. Oke lah, kamu mengklaim, aku bisa kok mas, bisa bahagiakan keluarga walaupun aku sendiri gak bahagia. Sekarang saya mau tanya balik loh. Gak semua orang sekuat kamu loh. Apa iya semua orang sekuat kamu? Kamu terluka tapi gak meneruskan luka kepada orang lain. Faktanya di bumi ini orang yang gak sekuat kamu tuh banyak.
Ketika dia jadi korban luka batin, dia malah melukai orang lain, menjadikan orang lain korban juga. Dan itu fakta. Kita bicara realitas aja deh. Kadang kalau kita marah tuh pada siapa, itu kayak seolah-olah menumpahkan sampah dari masa lalu kepada orang itu. Padahal nggak sepenuhnya salah orang itu gitu loh. Anakmu, adikmu, murid-muridmu, siswa-siswamu di sekolah yang kamu ajar. Bisa jadi siswamu salahnya 2, kamu marahnya 10. 8-nya mungkin untuk suami, 8-nya sebenarnya untuk mertua, 8-nya untuk orang tuamu di masa lalu. Atau mungkin seorang dosen yang galak sama mahasiswa-mahasiswanya mungkin ya. Dulu waktu dia di ospek, kakak kelasnya itu kasar banget. Dia balasnya sekarang ke mahasiswanya. Jadi intinya, orang yang toksik udah pasti orang yang terluka. Saya sangat yakin itu. Nah, berawal dari mengerti ini, kita akhirnya harusnya merasa kasihan sama orang-orang yang toksik. Saya ulangi, ini penting ya. Harusnya kita tuh merasa kasihan sama orang-orang yang toksik. Karena kalau dia cukup bahagia, dia nggak mungkin nyakitin orang lain. Tolong ingat ini baik-baik. Nah, sekarang to the point mengenai orang tua yang toksik. Ada suatu pernyataan yang mungkin akan menggelitik kita semua. Suatu saat ketika orang tua kita sudah tiada, beliau akan lebih sempurna dalam mencintai kita. Ketika beliau sudah lepas dari kefanaan, beliau sudah lepas dari diri duniawi beliau yang masih terluka, jiwa beliau yang terluka itu. Makanya gini, suatu saat nanti ketika orang tua sudah meninggal, kamu tuh akan kangen yang gak pernah kamu alami, kangen banget. Dan merasa bersalah belum mampu membahagiakan. Walaupun seberapa pahit pun sikap orang tua yang pernah ia lakukan kepada kita. Saya udah ngerasainnya, papa mama saya sudah gak ada. Itu benar-benar kangen yang gak ada obatnya. Kangen, rindu, merasa bersalah, belum bisa bahagiakan. Semua kesalahan beliau itu menjadi sepele, menjadi tidak berarti. Karena seperti kita ngerasa bahwa ketika beliau sudah tiada itu kayak yang merasa bahwa oh, beliau yang menyakiti saya selama ini adalah beliau yang masih terjerat secara duniawi akan luka-luka beliau di masa lalu. Nah, bagaimana menyikapi orang tua yang toksik? Memang ini berat ya, tapi kemuliaan yang akan kamu terima luar biasa. Karena kalau kamu sanggup lakukan, nanti anakmu juga akan begitu sama kamu, kamu juga akan dimuliakan. Papamu, mamamu, saya nggak tahu yang mana yang mungkin toksik, yang memaksakan kehendak, yang kasar, yang suka marah-marah, apapun lah itu. Sekali lagi, kalau kamu sampai mampu melakukan hal berikut ini, kamu benar-benar hebat banget. Nggak ada tuntutan untuk kamu harus melakukannya, tapi kalau kamu bisa lakukan, kamu pun akan dimuliakan anakmu kelak. Coba cari kesempatan, entah gimana caranya, malam hari ketika beliau menjelang tidur, coba kamu pijit-pijit kaki beliau, telapak kaki, betis, dipijit-pijit. Pijit juga tangan beliau. Saya rasa beliau gak akan menolak lah, paling cuman geli-geli konyol. Ngapain sih tumben mau pijit-pijit papi, tumben mau pijit-pijit mama, kenapa nih? Ya masa gak boleh sih, kan aku sayang mama, sayang papa. Walaupun untuk mengatakan itu kamu geli-geli jijik merinding. Saya realistis aja ya, saya gak mau dibuat-buat ya. Pada kenyataannya banyak orang-orang ketika tanda petik melayani orang tuanya, mau pijitin orang tua pasti kayak ada geli-geli gitu loh. Itu wajar karena mungkin kamu sering tersakiti. Tapi lawanlah, hadapi, atasi perasaan itu. Kenapa saya tawarin solusi ini? Karena kalau kamu sering pijitin orang tuamu di malam hari, lama-lama orang tuamu itu merasa aneh kalau nyakitin kamu. Kalau kamu sering melayani orang tuamu, pijit-pijit beliau di malam hari menjelang tidur, lama-lama beliau jadi super gak enakan mau menyakiti seseorang yang sangat tanda petik menyayangi, melayani beliau. Karena hukum tabur tua itu nyata, barang siapa menyayangi akan disayangi. Barang siapa menghargai akan dihargai. Barang siapa bikin nyaman akan dibikin nyaman. Nah jadi dicoba, dan gak bisa sekali dua kali ya. Lihat, semoga ada kemudahan, ada perubahan ketika kamu menyayangi orang tua kamu, nanti marah-marahnya beliau akan berkurang. Malah siapa tahu ya kekosongan batin beliau selama ini gak dibahagiakan orang tua beliau, yaitu kakek nenek kita.
Malah diisi oleh anaknya. Anaknya inilah sumber bahagianya gitu. Karena menurut teori psikologi, kita nggak akan mampu menyakiti orang yang sangat sayang pada kita. Susah untuk melakukannya. Dicoba, jadwalkan ya seminggu 3 kali menjelang tidur. Pah, mah aku pijit kakinya ya, aku pijit tangannya ya, dilakukan. Hal kedua yang bisa Anda lakukan adalah ketika beliau habis nyakitin kamu, entah marah-marah, entah memaksakan kehendak, tunggu jeda yang pas lagi tenang, pas lagi hening. Kamu ucapkan, ayah, ibu, aku sayang sama ayah, aku sayang sama ibu. Aku jujur sedih waktu ayah marah-marahin aku. Tapi aku tetap sayang sama ayah. Kamu tolong catat kalimat ini ya, redaksinya ya. Ayah, aku sayang sama ayah. Tadi waktu ayah marahin aku, jujur aku sedih ya. Tapi aku tetap sayang sama ayah. Ini pernyataan yang mengandung kekuatan cinta luar biasa. Kalau kamu ucapkan itu pasca beliau nyakitin kamu, kedepannya beliau punya mental block untuk menyakiti kamu lagi. Keblok rasanya. Coba dilakukan. Jangan baru 1-2 kali, kok gak ada hasil, gak bisa dong. Apa sih, mana ada yang instan di dunia ini gitu loh. Lakukan berkali-kali sampai alam bawah sadar beliau tertanam bahwa aku tuh kebangetan ya kau nyakitin anakku gitu loh. Lakukan terus sampai suatu saat di hati ayah atau ibumu tuh tertanam sebuah program, kebangetan ya aku ya. Aku malu sama diriku sendiri. Kok bisa-bisanya aku nyakitin anakku? Anakku sayang banget sama aku. Ini gak mudah dan saya juga gak mau sok tahu, sok hebat sebagai anak. Saya sebagai anak juga dulu gak sempurna. Makanya di training saya selalu ada sesi yang kalau kebetulan ada peserta bawa orang tua atau bawa anak, saya suruh maju ke depan. Ayo peluk orang tuamu di depan kami. Ucapkan terima kasih kepada beliau, muliakan beliau. Ada aja tuh anak yang awalnya mungkin mau berdiri dari kursi untuk maju kayak gak nyaman karena mungkin dia sering disakiti. Tapi akhirnya maju juga dan habis mereka pelukan di depan kami. Aku sayang mama, aku sayang ayah, terima kasih, minta maaf dan lain-lain sebagainya. Pulang-pulang mereka jadi mesra lagi, harmonis lagi gitu loh. Memang kadang harus dipaksakan sesuatu yang bikin kita merinding. Enak aja gue ngomong gitu mas, geli gue mas, gue gak bisa. Kan wong papa sangat nyakitin aku kok, mana mungkin aku bisa ngomong baik-baik begitu. Ya gak apa-apa, kan hidup adalah pilihan. Mau tetap cuek, dingin, one day beliau udah gak ada, udah meninggalkan dunia ini. Penyesalan, ada rasa kangen, ada rasa bersalah, gak bisa membahagiakan, yang menghantui dan gak ada obatnya. Ya itu pilihan Anda. Saya sudah merasakan hal itu. Kenapa saya bilang di awal kalau Anda sanggup melakukan ini, Anda akan dimuliakan pada akhirnya. Karena gini loh ya. Lihat, kamu tetap menyayangi orang tuamu walaupun nyesek, walaupun disakiti. Lihat, suatu saat nanti anakmu juga akan berlaku hal yang sama. Kamu bukan orang tua yang sempurna loh. Jangan terlalu kepedean. Aku akan jadi orang tua yang sempurna. Jangan sombong loh. Anda pun bisa hilaf. Saya pun bisa hilaf ketika saya menjadi orang tua. Kita semua bisa hilaf. Namun Anda akan merasakan surga suatu saat nanti ketika aku hilaf habis marahin anak tapi anakku tetap sayang sama aku. Itu surga bagi Anda. Anda pun akan dimuliakan sedemikian rupa. Tidak ada sedikit pun kasih sayang yang kau persembahkan kepada orang tua yang tidak kembali kepadamu. Ini penting saya ulangi ya. Tidak ada secuil pun kebaikanmu kepada orang tua yang tidak akan kembali kepadamu. Nggak ada, semua pasti kembali. Saya ngomong gini agak gregetan. Bukan berarti saya marah, karena saya sudah kehilangan orang tua saya dan itu nyesek banget. Nyesel, belum bisa membahagiakan itu rasanya nggak ada obatnya. Benar-benar kangen tiap hari. Ibuku sudah meninggal 5 tahun yang lalu, ayahku Desember 2020. Itu tiada hari yang tanpa kangen, tanpa rindu, tanpa rasa bersalah. Nggak enak banget. Nah beruntunglah kamu yang dengar video ini tuh yang orang tua masih ada gitu loh. Ketika kamu lagi kesel, oke lah. Cari waktu me time untuk keselmu tuh pudar. 2-3 hari ya, paling lama seminggu. Habis itu kontak lagi, telepon lagi, mama, papa, aku kangen, aku rindu. Ketemuan yuk, makan bareng yuk gitu. Kontak lagi. Apapun kata-kata beliau yang melabel engkau, menyakiti engkau harus tanamkan begini. Kata-kata pahit yang beliau ucapkan itu bukan dari beliau kok. Luka batin tertentu di masa kecil beliau yang belum kelar itu dimanipulasi oleh iblis yang memang ingin menghancurkan keluarga-keluarga di dunia ini. Cara kerja setan tuh gitu loh. Dia ingin menghancurkan keluarga. Cara kerja setan adalah dia nggak suka ada keluarga yang harmonis. Dia pasti akan hancurkan dengan menciptakan banyak kesalahpahaman. Nah kesalahpahaman terbesar kita sebagai anak adalah papaku jahat.
Mama aku jahat, itulah kesalahpahaman kita yang terbesar sebagai anak. Padahal andai kata Doraemon benar-benar nyata, dia bawa kita masuk ke laci ajaibnya. Laci ajaib Doraemon kan pas kita masuk bisa masuk ke lorong waktu tuh, kembali ke masa lampau tuh. Kita akan tiba di sebuah masa, ayah kita sebagai anak kecil, ibu kita sebagai anak kecil, beliau menderita banget, nangis sendirian di pojokan, sedih, ketakutan, habis dimarahin. Sekesel-kesel kita pada orang tua kita yang sudah wujud dewasa ini, kalau kita dikasih kesempatan pergi ke masa lampau ketemu diri kecil beliau, marah kita juga akan pudar, sebel kita nggak ikutan ke bawah gitu loh. Kita akan peluk dia, malah kita akan berkata, ini papa ya, ini mama ya, ini aku anakmu dari masa depan pa. Ma aku peluk ya, papa lagi sedih ya, mama lagi sedih ya. Jangan takut, ini aku anakmu dari masa depan. Seperti itu kalau kita imajinasikan. Perlakuan ayahmu, ibumu yang mungkin gak pantas, kata-kata ayah ibumu yang mungkin gak pantas engkau anggap itu menyakiti kamu. Semua perbuatan dan perkataan orang tuamu yang kamu rasakan itu pahit dan tidak pantas, yang sangat menyakiti kamu, tolong dianggap itu bukan dari hati terdalam beliau. Itu adalah luka-luka beliau yang belum kelar. Kamu bersyukur hidup di era ini ada channel kuliah psikologi, ada training soul healing yang bisa bantu kamu. Lah, orang tua kamu siapa yang bantu dulu di masa remaja mereka? Susah payah mereka jalani apa-apa sendirian dengan penuh luka batin, tertatih-tatih. Ada yang bilang, aduh mas, luka aku batinku udah kayak apa? Masih syukur gua hidup mas. Bisa hidup aja udah syukur nih. Kamu enak ada yang nolong, ada soul healing di zaman sekarang. Orang tua kita zaman dulu gak ada healing-healingan tuh gak ada. Demikian ya, semoga kita semakin maklum pada kondisi orang tua kita. Semoga tetap mampu memberikan cinta walaupun sulit. Justru hal sulit yang di dalamnya mengandung kebaikan, semakin sulit itu nilai ibadahnya makin tinggi. Anda punya peluang untuk menikmati kemuliaan ketika Anda memberanikan diri berjuang untuk tetap menyayangi orang tua walaupun merasa gak disayang. Ujung-ujungnya ya, kita tuh merasa lebih keren ketika mampu memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Ada rasa keren yang lebih tinggi di situ. Karena kalau kamu menolong orang yang pernah nolong kamu, apa kerennya di situ? Saya kalau melihat ada anak yang tetap hormat sama orang tuanya walaupun pedih pahit yang dia rasakan, saya tuh kayak ini orang keren banget, sakti banget ya. Momen dimana kita naik kelas ketika kita baik dalam rangka memuaskan diri kita sendiri, bukan karena supaya dibaikin. Maka saya pernah bilang kan, ketika kamu tetap baik bukan berarti kamu ingin dapat balasan ya, karena kamu memang orang baik. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.